Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Nah, katanya dulu kalau Prabowo maju, dia tidak akan maju menjadi presiden. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Isu IKN, Pak Ganjar Pranowo mempertanyakan hal tersebut ke Anies Baswedan. Jawaban Pak Anies seperti ini. Lucu kalau menurut saya. IKN adalah produk hukum yang gagal. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lah, apakah ini tidak mempermalukan dirinya sendiri dan kubunya? Kalau menurut saya ini mempermalukan kubunya sendiri loh. Karena yang menyetujui RUU IKN ini adalah partainya sendiri. Orang tidak butuh itu politika korupsi ke baku tipu dan kapu baku tipu habis itu. Orang butuh itu kerja nyata. Bukan orang butuh itu pintar menyusun kata-kata mutiara tapi kerjanya nol. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait pasangan Capres dan Cawapres, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu ibarat kacang lupa kulit. Hal ini mungkin ada keterkaitan dengan debat Capres yang terjadi baru-baru ini, di mana saat debat Capres tersebut, Anies menyerang Prabowo dengan beberapa pertanyaan terkait dengan oposisi yang tidak stabil, yang tidak tetap, tetapi malah ya hengkang dan balik mendukung orang yang dikalahkannya, yakni Prabowo masuk menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi. Namun hal tersebut langsung dijelaskan langsung oleh seorang Prabowo Subianto dengan mengatakan jika pemerintahan itu diktator, maka Anda tidak mungkin jadi gubernur karena Anda saya yang dukung. Hal tersebut menuai kontroversi di tengah warganet, dan oleh karena itu ada seorang ibu sampai mengatakan bahwa Anies Baswedan itu kacang lupa kulit. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan bersama-sama video selengkapnya. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Nah, katanya dulu kalau Prabowo maju, dia tidak akan maju menjadi presiden. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Nah, sekarang jelek-jelekan Prabowo, diam-diam, kalem-kalem, tapi hatinya busuk itu. Nah, jadi Prabowo jangan gentar, jangan takut, semangat. Rakyat Indonesia mendukungmu. Satu putaran untuk Prabowo. Siap dijadikan presiden oleh rakyat Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Oke, semangat, semangat. Tanggal 14 bulan 2 2024 coblos Prabowo Gibran ya. Semangat, jangan lupa. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah cuplikan video dari seorang ibu atau seorang nenek yang mencoba ya menyerang ya secara tidak langsung sebenarnya ini. Beliau memberikan komentar keras terhadap Capres Anies Baswedan yang mengatakan bahwa pernah sebelum Pilpres atau konsultasi politik kali ini, Anies Baswedan pernah berkata atau berjanji bahwa ia tidak akan pernah maju menjadi Capres jika Prabowo masih maju menjadi Capres. Namun apa mau dikata, ketika Prabowo maju menjadi Capres, justru Anies tampil sebagai salah satu pesaingnya. Dan hal tersebut membuat banyak pihak atau masyarakat yang berkomentar miring terhadap tindakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan hal itu tentu kita saksikan tadi bagaimana seorang ibu memberikan penilaian dan juga
memvonis atau mengatakan Anies Baswedan itu adalah seorang yang seperti atau ibarat kacang lupa kulit. Isu IKN, Pak Ganjar Pranowo mempertanyakan hal tersebut ke Anies Baswedan. Jawaban Pak Anies seperti ini. Lucu kalau menurut saya. IKN adalah produk hukum yang gagal. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lah, apakah ini tidak mempermalukan dirinya sendiri dan kubunya? Kalau menurut saya ini mempermalukan kubunya sendiri loh. Karena yang menyetujui RUU IKN ini adalah partainya sendiri. Kita naikin data yuk. Harus dinaikin data ya biar ntar nggak ini. Saya naikin di bawah aja nanti ya. Saya bacain sedikit. Kedelapan fraksi tersebut adalah fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi P3. Sementara itu fraksi PKS tambah Doli menolak hasil pembahasan mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Saya naikin ke bawah aja ya, biar lebih enak. Dosa saya naikin. Bayangin tuh. Harusnya dia sadar dia itu diusung menjadi capres itu bukan hanya PKS, bos. Ada PKB dan ada Nasdem. Yang menyetujuinya juga adalah PKB dan Nasdem ikut menyetujui. Ayolah Pak, rakyat udah cerdas Pak. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan kata-kata Anda. Mungkin ya kalau menurut pendukungnya Anies cerdas. Tapi kalau didalami, dikutip ya mempermalukan dirinya sendiri dan kubunya. Jelas dong. Dia bilang seperti itu. Apa tadi dia bilang? Ini negara hukum. Mana tadi? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan tuh. Ya kan? Tapi yang menyetujui itu adalah partainya sendiri, partai yang mengusungnya. Aduh, gimana lah ini. Jangan lupa ngopi lah, jaga terus kesehatan, NKRI harga mati. Baik sahabat sekalian, memang ini klarifikasi penjelasan dari salah seorang netizen ini bagus. Karena Pak Anies menolak untuk dilanjutkannya IKN. Dan juga yang pernah mengatakan bahwa IKN itu adalah produk gagal ya, produk hukum yang gagal. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ia tidak sadar bahwa ketika ia mengatakan IKN itu adalah salah satu produk gagal atau produk hukum yang gagal ya, tetapi sesungguhnya ia tidak menyadari dan mengetahui bahwa partai yang menyetujui adanya IKN itu dibuat menjadi undang-undang itu adalah salah satunya adalah partai Nasdem yang mengusungnya menjadi capres, dan juga partai PKB yang notabene adalah ketua umumnya cawapresnya saat ini Pak Muhaimin Iskandar. Sehingga kalau beliau mengatakan bahwa itu produk gagal, berarti secara tidak langsung ia pun mengatakan bahwa dua partai besar yang telah mengusungnya ini juga gagal sebenarnya. Gagal paham dan banyak gagal yang lainnya lagi. Sehingga seolah-olah bahwa IKN itu tidak tepat, tidak perlu dilanjutkan. Tetapi ia tidak menyadari bahwa yang menyetujui IKN itu juga adalah partai-partai yang mengusungnya. Mungkin hanya PKS yang tidak, ya. Tetapi kalau dua partai lainnya, Nasdem dan PKB itu adalah partai yang menyetujui IKN itu sendiri. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa ini produk gagal dan ini dikatakan salah, cobalah kembali melihat Surya Paloh yang adalah ketua umum Nasdem yang ada saat ini mendukungnya, dan juga cawapresnya sendiri, Muhaimin Iskandar. Berarti dua tokoh ini juga tokoh yang gagal sebenarnya. Ini secara tidak langsung Anies Baswedan telah mempermalukan tokoh-tokoh besar yang telah mendukungnya, yakni dua ketum dari partai besar ini, yakni Nasdem dan juga PKB. Mungkin kalau PKS tidak masalah karena memang PKS pada prinsipnya menolak dari awal. Tetapi ia tidak sadar. Ini ibarat ludah yang sudah dibuang tetapi dijilat kembali. Paling memalukan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi orang tidak butuh itu politika korupsi ke baku tipu dan kapu baku tipu habis itu. Orang butuh itu kerja nyata. Bukan orang butuh itu pintar menyusun kata-kata mutiara tapi kerjanya nol. Bapak Jokowi itu di kerja nyata. Jadi jangan kau sakit hati lagi sudah. Kau dengan kau punya pusat partai dan lain sebagainya itu jangan kau bicara. Kau bicara cukup kau punya. Bertanya saya jawab kau singgung sampai di Bapak Presiden Jokowi. Karena Bapak Presiden Jokowi itu namanya orang Indonesia Timur paling cinta dia. Jadi kau stop dengan kau kata-kata mutiara baku tipu sama dengan tidak ada kerja nyata itu kau stop sudah. Orang masyarakat biasa tidak butuh kau politik
atau bilang kerjanya Bapak Jokowi memalukan. Memalukan di mana? Kau yang memalukan, kamu yang memalukan. Karena pintar menyusun kata-kata mutiara tapi kerjanya nol. Jadi stop sudah. Kerja nol. Apa kerja apa? Kerja nol. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama seorang netizen yang mencoba menjawab atau mereaksi sebuah pernyataan atau video dari salah seorang pendukung setia dari Anies Baswedan, yakni Fritz Alorboy, yang mengatakan bahwa Jokowi pantas mendapatkan penobatan sebagai alumni UGM yang paling memalukan. Dan Fritz Alorboy ini sangat mendukung BEM UGM untuk memberikan Jokowi dengan alumni sebagai alumni paling menjijikan atau memalukan. Hal tersebut langsung di-cut oleh salah seorang netizen yang mengatakan bahwa ya Anda tidak usah omong berputar-putar dan juga tidak usah menyindir tentang Presiden Jokowi karena Anda sama seperti jagoan Anda yang hanya pintar merangkai kata-kata mutiara tetapi justru tidak pintar untuk bekerja. Dan memang saat ini rakyat Indonesia sudah pintar, sudah paham sekali. Mereka tidak akan terkecoh dengan kata-kata indah yang disampaikan. Tetapi yang mereka mau buktikan, yang mau mereka lihat adalah hasil kerja nyata yang telah ditunjukkan selama Anda memimpin. Jadi kalau memang Anda pernah memimpin tetapi tidak ada hasil kerja nyata yang Anda berikan untuk masyarakat, tetapi Anda lebih pintar hanya untuk berkata-kata, itu sepertinya Anda siap-siap untuk ditinggalkan oleh masyarakat atau oleh rakyat itu sendiri. Ketemu lagi dengan salam waras. Saya makin lama memperhatikan capres satu ini, yaitu Anies Baswedan, makin dungu, dan makin dungu. Kenapa saya katakan makin dungu? Dia itu tahu kalau dia punya data 80% lebih masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia itu puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi Bus Edan ini terus menyerang, menyerang tanpa data, yang akhirnya menjadi bumerang. Saya lebih salut strategisnya Pak Prabowo. Dia ikutin alur mainnya Pak Jokowi. Saya akan meneruskan pembangunannya Pak Jokowi. Saya akan, karena program-program Jokowi itu baik. Walaupun kenyataannya kita masih meragukan, betul tidak? Pak Prabowo bisa mengimbangi cara kerja Pak Jokowi. Yang pasti strategi Pak Prabowo itu sudah sangat brilian. Beda dengan Bus Edan ini. Wis makin dungu. Dan saya lihat pun Muhaimin makin tidak harmonis. Muhaimin sangat tertekan. Ya. Karena Muhaimin ini libidonya sudah terlalu tinggi. Dari orang belum ada capres, dia sudah mencapreskan di seluruh baleho di seluruh Indonesia Presiden 2024. Yang lain belum mengumumkan capresnya. Tanpa ada yang meminang, apalagi mendukung jadi capres, jadi cawapres pun juga tidak ada yang meminang, dan akhirnya dipinanglah oleh Anies Baswedan. Dan dia tidak pandang lebih lebar lagi sudut pandangnya, cukup dia main terima. Dan saya melihat sekarang Muhaimin sudah tidak nyaman bersama Anies. Kita tunggu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah pernyataan dari seorang netizen yang berkomentar terkait dengan hubungan atau keharmonisan antara Anies Baswedan dan Muhaimin. Ini diceritakan bagaimana kelihatannya Muhaimin sudah sedikit stres ya. Rasanya sudah tidak nyaman bersama Anies karena memang terus-terusan
menyerang Presiden Jokowi dengan kata-katanya, dan bahkan ada beberapa program besar dari Presiden Jokowi justru tidak dilanjutkan. Salah satunya adalah IKN. Tetapi strategi jitu yang dibangun oleh Prabowo adalah bagaimana ia selalu mengatakan bahwa ingin melanjutkan proses perjuangan atau proyek-proyek yang sementara ini berjalan, dan ada mimpi-mimpi besar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi akan ia lanjutkan. Karena memang Prabowo sangat paham bahwa kurang lebih 82% rakyat Indonesia itu puas akan kinerja dari Presiden Jokowi. Dan ini menjadi angka atau nilai yang paling tinggi ya, untuk rating tertinggi yang pernah diberikan kepada salah seorang pemimpin dunia. Salah satunya adalah Presiden Jokowi dengan nilai yang cukup tinggi, di mana masa atau periode kedua dan hampir berakhir masa jabatan justru yang mendapatkan penilaian atau hasil survei itu dengan rating yang cukup tinggi, yaitu 82%. Sehingga Prabowo menilai bahwa ini jika tidak dengan strategi untuk melanjutkan program kerja dari Jokowi memang akan sulit. Karena rakyat akan melihat dari ketiga pasangan ini siapa yang bakal melanjutkan karya-karya dari Jokowi. Dan Prabowo sukses dengan cara itu, bahwa ingin melanjutkan karya-karya Jokowi itu. Dan ketika ia tampil di dalam debat capres pun, ia tetap membela Jokowi dengan mengatakan kepada Pak Anies bahwa jika Pak Jokowi itu diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur saat itu. Karena Anda tahu bahwa saya oposisi waktu itu, dan Anda ke rumah saya, lalu kita diskusikan, dan kamu saya usung maju, dan berhasil atau sukses. Justru itu di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau Jokowi itu diktator, tentu Anda tidak mungkin menjadi gubernur. Ini salah satu bentuk pernyataan yang setidaknya untuk mengimbangi pertanyaan dari Anies Baswedan, tetapi ini sebuah penegasan bahwa sesungguhnya Prabowo mendukung atau selalu membela Jokowi. Oleh karena itu tentu rakyat yang mencintai Presiden Jokowi akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Prabowo, karena Prabowo dianggap sebagai orang yang membela Presiden Jokowi saat debat. Masuk ke gereja, pulang jadi Yohanes, ya. Masuk lagi ke pesantren-pesantren, pulang jadi Imam Mahdi. Nah, ini kalau masuk WC jadi bukan saya ngomong nih, bukan saya ngomong, tapi memang iya sih. Gak ada yang bisa nyangkal, bos, kalau Anies itu paling komplit. Pokoknya untuk perubahan itu Anies, Caimin, kan gitu kan. Pokoknya dua jempol. Ya, yang kemarin tuh di saat jabat Gubernur DKI itu, perubahan spektakuler tuh. Nama jalan langsung pada berubah. Kan orang pada seneng, bos. Wih, jalan tempat gua tuh berubah, jadi keren kan gitu kan. Pohon muas, babati des berubah. Kan gitu kan, ganti pohonnya, terus bikin sumur resapan, jalan-jalan dilubang-lubangin, apa nggak keren, bos? Terus nama rumah sakit berubah jadi rumah sehat, kan orang biar sehat kalau ke rumah sakit, bos, itu maksudnya. Terus punya julukan Imam Mahdi, Yohanes, Wan Aibun, Wantoa ini kan bukan sederhana, bos. Itu karena saat itu pengadaan tua DKI itu ugal-ugalan luar biasa untuk pengeras suara. Kalau memberitahukan misalkan ada sesuatu hal yang penting pakai toa, bos. Jadi nggak pakai grup WA itu, nggak pakai itu toa. Tahu nggak sekarang berjalan nggak itu? Tanya orang Jakarta itu, bos. Pokoknya dukung ya, bos ya. Saya udah bos, main ke belakang dulu ya. Oke, bos, selesai. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan dari seorang netizen yang mengomentari ada para pendukung Anies yang mengatakan bahwa Pak Anies tetap yang terbaik, tidak tanding, paket lengkap, insya Allah Presiden 2024. Ketika video ini atau videonya, VT-nya di stage orang yang memberikan klarifikasi dan juga pernyataan bahwa memang dia mengakui bahwa Anies Baswedan itu melakukan perubahan yang sangat spektakuler selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Spektakuler itu karena memang banyak hal dirubah. Nama jalan dirubah, nama rumah sakit dirubah menjadi rumah sehat. Kemudian banyak jalan
yang awalnya mulus dirubah dengan adanya sumur-sumur resapan, sistem untuk pengontrolan atau mengamankan kali-kali agar jangan sampai terjadi banjir, pembersihan Kali Ciliwung dan sekitarnya, dengan sistem yang namanya naturalisasi dirubahnya menjadi normalisasi. Dan hal itu tentu sudah dijalankan, dan ya tinggal kita melihat bagaimana perkembangan ke depan, apakah Pak Anies masih tetap dengan gayanya yang sama, pintar merangkai kata-kata tetapi hasil kerjanya nol, atau malah sebaliknya, hasil kerjanya nyata tetapi kata-katanya nol. Tetapi sepertinya Pak Anies lebih hebat, lebih pintar untuk menyusun kata-kata, dan tipikal seperti Pak Anies bagusnya itu menjadi seorang dosen, atau bagusnya yang sebenarnya itu ada beliau pernah menjadi rektor. Memang itu Pak Anies mantapnya itu sebagai seorang konseptor, bukan eksekutor. Karena kalau konseptor dia merancang dan lain sebagainya itu keren. Tetapi kalau untuk menjadi seorang eksekutor harus mampu mengeksekusi setiap program yang sudah dicanangkan. Tetapi sangat disayangkan banyak program yang dicanangkan tetapi hasilnya nol ketika ia menjabat sebagai gubernur DKI. Dan tentu rakyat DKI yang lebih tahu. Rumah DP 0% tidak terrealisasi, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk juga dengan menghilangkan sekian ratus pohon yang ada di Monas untuk tujuan Formula E dan lain-lain. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Kalau gagasannya Pak Anies banyak sih, percaya saya banyak. Gagasannya satu ya, kayu berapa ratus di dekat Monas habis ditebang. Untuk apa itu Pak gagasannya itu? Terus bambu ditebang juga buat patung. Gagasannya bagus juga, walaupun dalam biaya banyak. Ketiga, gagasannya yang paling bagus, jalan yang sudah bagus dilobang untuk sumur peserapan katanya. Bagus sekali. Resapan ya. Oh, biaya banyak itu Pak. Berapa biaya menghabiskan itu? Bagus gagasannya Pak Anies. Bagus. Semuanya hancur, berantakan, jalan bagus dilobang, nggak ada gunanya. Pak Anies bagus loh. Baik, ini pada akhirnya rakyat menertawai apa yang disampaikan oleh Anies ya. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Ini memang sindiran yang ditujukan untuk pasangan Prabowo Gibran ini ya. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Jadi seolah-olah Prabowo Gibran tidak memiliki gagasan tetapi hanya mampu untuk berjoget. Sedangkan dia dan juga pasangannya memiliki gagasan sehingga tidak perlu berjoget. Tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh seorang netizen tadi, bahwa gagasan memang banyak. Ketika dia masih jadi gubernur pun gagasannya banyak sekali. Gagasan melobangi jalan dengan membuat sumur-sumur resapan, kemudian gagasan untuk merubah nama jalan, gagasan untuk mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat, gagasan untuk merubah sistem dari naturalisasi menjadi normalisasi untuk kali, dan masih banyak gagasan lainnya. Termasuk gagasan untuk bagaimana bisa memberikan ya, jaminan kepada warga untuk bisa mendapatkan rumah murah dengan DP 0%. Dan banyak gagasan yang ia jalankan dan sudah ia tunjukkan selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hanya sayangnya semua gagasan itu tidak dirasakan positif oleh masyarakat, oleh rakyat itu sendiri. Tetapi gagasan itu hanya sebagai pemanis bibir, tetapi tidak mampu diungkapkan dan direalisasikan, yang pada prinsipnya harus berdampak positif terhadap masyarakat atau terhadap rakyat itu sendiri. Sangat-sangat disayangkan. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja? Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh lah. Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh. Anda mau pilih karena warna matanya boleh, karena warna kulitnya boleh, karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada dua hal. Ini Indonesia ini mengatakan dua hal. Satu, siapapun berhak untuk dipilih. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di Republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan,
dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Oke. Ini pertanyaan nih. Baik sahabat sekalian, ini pertanyaan Anies ini agak sedikit tidak masuk akal ya. Jadi dia memberikan saran kepada peserta yang hadir untuk bagaimana memilih ya, harus melihat dari rekam jejaknya. Lalu kira-kira yang dia banggakan dari rekam jejak yang ia punya itu apa kira-kira? Rekam jejak yang dia punya mungkin di mata masyarakat itu banyak yang negatif. Sangat kurang sekali atau hampir tidak ada yang positifnya. Lebih banyak yang negatifnya. Tetapi apakah itu yang dijadikan sebagai rekam jejak yang ia jual? Kemudian ia pun bertanya, rekam jejak kepada orang yang pernah memimpin. Apakah dia pernah memimpin sejak kecil ataukah dadakan? Kalau pertanyaan model seperti ini, apakah sebelum ia menjabat sebagai gubernur DKI, apakah pernah menjadi bupati atau wali kota misalnya? Ataukah pertanyaan yang sama ini ditujukan untuk orang lain? Kalau ditujukan untuk yang lain ya, mungkin Pak Gibran juga pernah jadi wali kota walaupun baru 2 tahunan. Lalu Pak Prabowo memang tidak pernah menjadi kepala daerah tetapi pernah menjadi menteri, ketum partai juga. Lalu Ganjar Pranowo ya pernah gubernur 2 periode. Kemudian selain gubernur 2 periode, ia juga pernah menjadi anggota DPR RI. Lalu pasangannya Pak Mahfud MD juga memang belum pernah menjadi kepala daerah, tetapi sudah pernah menjadi menteri di beberapa kabinet. Nah, kalau yang diandalkan sekarang mungkin pengalamannya sendiri baru menjadi gubernur DKI dan gagal sebenarnya. Sehingga kalau memang apa yang direferensikan atau direkomendasikan kepada calon pemilih, kalau dari beberapa poin yang saya sampaikan, sebenarnya juga blunder buat dia. Kalau berbicara soal rekam jejak dan lain-lain, ya memang rekam jejak yang dimiliki pun tidak bisa diandalkan untuk bisa direkomendasikan kepada calon pemilih sebenarnya. Sebetulnya perebutan suara itu kan di Jawa, jumlah penduduknya besar. Mas Anies kuat di DKI, Jawa Barat, Banten. Wah, jangan bohong. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Selesai menang. Wah, jangan bohong. Baik sahabat sekalian, itu cuplikan video pendek dari pernyataan Muhaimin Iskandar yang kepedean bahwa mereka akan menang bila perlu 1 putaran. Dengan perhitungan basis massa yang seperti disampaikan tadi, DKI, Jawa Barat, Banten, dan lain sebagainya itu mendukung Anies, dia kuatnya di Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, dan beberapa tempat lainnya. Tetapi kok kenapa suara atau elektabilitas pasangan ini makin anjlok? Bahkan di Jawa Timur kalah jauh sebenarnya. Jadi kalau memang pernyataan beliau sangat pede ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dan bahkan ya pasangannya sendiri dalam ini Anies Baswedan juga bisa kecewa karena salah pilih orang sebenarnya. Salah pilih orang karena memang memilih orang yang tidak tepat. Kalau dia memilih orang yang tepat, harusnya elektabilitas partainya, elektabilitas pasangannya ikut naik. Tetapi sangat disayangkan Jawa Timur justru anjlok jauh. Berarti memang nyatanya Muhaimin Iskandar tidak memiliki massa di Jawa Timur sebenarnya. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video barusan, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar terkait video yang barusan direaksi, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikuti video-video yang akan kami reaksi pada channel ini. Sekian dan terima kasih.